Pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Pugu Andik. Selamat pagi, Mas Pugu. Ya, selamat pagi Mas Cikal. Mas Pugu, ini setelah rupiah cukup perkasa ya, beberapa hari terakhir ini, bagaimana dengan pergerakan rupiah pagi ini? Ya, memang tadi rupiah juga dibuka masih menguat ya karena memang ada Biden effect di mana kemarin juga hari Sabtu Biden secara resmi gitu ya, meskipun ini dari pers dan mungkin mayoritas lembaga survei gitu ya menyatakan bahwa Biden sudah menang dengan leading 290 electoral vote gitu ya. Dan ini memang masih menjadi salah satu drive yang baik juga untuk rupiah. Namun kalau kita lihat dari sisi Trumpnya juga masih menolak hal tersebut. Makanya mungkin kemungkinan besar hari ini rupiah menguatnya tidak akan seperti 2 hari lalu seperti Kamis dan Jumat. Memang potensi menguat ini masih ada, mungkin sampai di level 14.100 masih mungkin gitu ya rupiah mengalami penguatan. Oke, bisa dikatakan apakah memang pelaku pasar sudah price in dengan kemenangan Biden ini? Ya, memang kalau kita lihat memang sedikit demi sedikit pasar mulai price in ya pekan lalu. Namun untuk di awal pekan ini memang akan masih ada potensi gitu ya, meskipun karena memang price in-nya belum 100% gitu ya, dan mungkin penguatannya mungkin drive-nya mungkin hanya bisa sampai di 14.100 seperti itu sih. Oke, dari analisa Anda, apakah Biden's effect ini akan berlangsung lama atau seperti apa, Pak Pugu? Ya, mungkin kalau kita lihat euforia kemenangan Biden ini mungkin akan bertahan dan mungkin menjadi sentimen positif setidaknya sampai pekan ini gitu ya. Mungkin pekan depan akan beralih bagaimana proses keberatan Trump gitu ya di Mahkamah Konstitusi, meskipun keberatan dia sebenarnya di Wisconsin dan Michigan sudah ditolak gitu ya. Dan kita lihat ke depannya di Pennsylvania dan Georgia ke depannya akan seperti apa gitu ya. Mungkin pasar kecenderungannya memang pekan ini terutama untuk rupiah ya ini masih akan sideways karena memang ada kekhawatiran juga dari sisi dalam negeri di mana corona di akhir pekan ya seminggu setelah libur panjang ini cenderung naik gitu ya, sempat ke level 4.000 lagi penambahannya per hari, meskipun di hari kemarin juga sedikit mengalami penurunan 3.800 gitu ya. Dan mungkin karena memang dari dalam negeri juga akan minim rilis data ekonomi dari Amerika, mungkin masih ada CPI gitu ya, tapi kecenderungannya pasar akan cenderung sideways di pekan ini seperti itu. Oke, untuk pergerakan rupiah di mata uang global akan seperti apa? Posisi rupiah yang cukup kuat di Asia ini akan berlangsung cukup lama atau seperti apa, Pak Pugu? Ya, mungkin untuk pekan ini kemungkinan besar rupiah masih ya setidaknya akan jadi top 3 gitu ya di mata uang Asia setidaknya, karena memang dari dalam negeri juga kalau kita lihat dari data inflasi di pekan lalu gitu ya, ini juga cukup positif meskipun masih sedikit di bawah ekspektasi. PDB juga secara Q&Q juga sudah naik 5,05% gitu ya, meskipun year on year-nya masih negatif gitu ya. Dan mungkin juga dari dalam negeri mungkin perkembangan corona akan jadi salah satu concern juga untuk pelaku pasar, apalagi hari ini juga PSBB Jakarta juga diperpanjang untuk masa transisinya gitu ya, dan mungkin ini masih akan juga menjadi concern untuk pelaku pasar seperti itu. Oke, nah ini menarik kalau kita mencermati kembali kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk memperpanjang masa PSBB transisi. Anda melihat bagaimana dampaknya, akankah menjadi sentimen yang negatif atau seperti apa perpanjangan PSBB transisi ini? Ya, mungkin kalau dibilang terlalu negatif juga nggak terlalu negatif gitu ya, karena memang sudah memasuki masa transisi yang lebih baik daripada kemarin yang sempat lockdown kembali diperketat gitu ya PSBB-nya. Dan mungkin kalau kita lihat memang untuk ekspektasi akhirnya di kuartal 4 ini apakah PDB juga akan membaik atau enggak, ini masih juga menjadi pertanyaan karena memang PSBB yang diperpanjang ini meskipun dalam masa transisi gitu ya, kemungkinan besar ekonomi di Jakarta terutama ini untuk pulih 100% belum akan gitu ya, belum akan pulih 100% gitu ya. Dan memang ini kemungkinan besar di kuartal 4 ekspektasinya sumbangsih dari Jakarta ini belum penuh untuk PDB, karena memang Jakarta juga menyumbang sekitar 20%-an gitu ya untuk PDB keseluruhan Indonesia, dan ini kemungkinan besar ekspektasi dari pasarnya memang akan sedikit lebih negatif meskipun tidak seburuk di kuartal 3 kemarin yang sempat diperketat lagi seperti itu sih Mas. Oke, kalau untuk kurva penyebaran dari COVID-19 ini bagaimana? Apakah masih jadi perhatian utama?
Ya, memang kalau kita lihat masih akan menjadi perhatian utama terutama dari dalam negeri gitu ya, apalagi pekan ini juga minim sentimen gitu ya, atau rilis data ekonomi juga dari dalam negeri. Mungkin kalau kita bicara minggu depan mungkin akan ada RDGBI gitu ya yang mungkin akan mengalihkan perhatian daripada investor gitu ya. Namun untuk pekan ini jika corona kembali naik apalagi sepekan setelah adanya libur panjang gitu ya, dan ini memang sudah diprediksi juga dari pekan kemarin bahwa libur panjang ini mungkin akan menaikkan jumlah corona karena akan ada banyak orang yang melakukan liburan dan perjalanan keluar kota gitu ya. Dan ini memang masih akan menjadi concern setidaknya di awal pekan ini, dan kalau kita lihat memang di akhir pekan kemarin juga sudah cukup positif gitu ya, menurun ke 3.800 dari sempat 4.100 gitu ya. Dan memang kedepannya kalau memang corona ini mengalami penurunan gitu ya, efeknya akan cenderung positif terhadap pasar finansial dari dalam negeri, bukan hanya rupiah gitu ya, akan ada pasar saham dan pasar obligasi juga yang kemungkinan besar akan terdorong oleh sentimen tersebut gitu. Oke, selain perpanjangan masa PSBB transisi yang tidak kalah menjadi sorotan juga pengadaan vaksin. Ya, ini bagaimana? Apakah isu perkembangan di tiap harinya mengenai vaksin ini akan berdampak seperti apa, Pak Pugu? Ya, mungkin kalau kita bicara tentang vaksin memang ada rencana gitu ya, Desember sudah mulai didistribusikan meskipun statusnya masih dalam emergency gitu ya. Namun kalau kita lihat apakah ini sangat positif, memang arahnya lebih condong ke positif gitu. Tapi sentimen ini masih cenderung lemah gitu ya, atau fragile gitu ya. Karena memang dari sisi lain uji klinis dari vaksin-vaksin tersebut belum sepenuhnya selesai gitu ya. Dan ini yang masih akan ditunggu perkembangannya, dan mungkin dari masyarakat sendiri ada beberapa kalangan juga yang mengalami penolakan, yang melakukan penolakan gitu ya, karena memang vaksin ini secara klinis belum selesai masa trialnya, seperti itu sih Mas. Oke, sejumlah negara di Eropa ini akan mengeluarkan data pertumbuhan ekonomi kuartal 3. Ini responnya akan seperti apa? Kemudian pengaruh yang cukup signifikan akan terasa seperti apa untuk rupiah sendiri, Mas Pugu? Ya mungkin kalau kita bicara dampaknya secara langsung terhadap rupiah mungkin akan cenderung lemah gitu ya, karena memang secara besaran Uni Eropa juga sudah mengeluarkan data pertumbuhan ekonominya gitu ya di pekan lalu gitu ya, dan hasilnya masih negatif sekitar 4% gitu ya, dan ini juga menjadi sentimen negatif juga sebenarnya untuk pasar, tapi dampaknya akan kecil karena tertutup memang dari sentimen positif pemilu Amerika Serikat. Dan memang kalau nantinya data-data dari negara Uni Eropa ini masih negatif juga gitu ya, mungkin risk appetite akan sedikit shifting gitu ya, namun untuk dari dalam negeri sendiri kemungkinan besar masih akan cenderung positif kondisi pasarnya, seperti itu. Oke, mungkin ini terakhir, sentimen apa saja yang mampu mendongkrak rupiah, Mas Pugu? Ya mungkin satu tadi juga disebutkan dari sisi global Biden effect gitu ya, dan mungkin kondisi corona di Amerika Serikat yang cenderung naik di 3 hari terakhir juga membukukan penambahan 120.000 gitu ya. Ini juga mungkin akan menekan USD gitu ya, dan membuat rupiah kemungkinan besar ada potensi menguat gitu ya. Dan mungkin kalau dari dalam negeri sendiri kemungkinan besar ya salah satu-satunya yang mungkin akan menjadi perhatian utama ya dari kasus coronanya, apalagi kalau corona dalam negeri ternyata turun lagi seperti pekan lalu juga, di awal pekan lalu sempat penambahannya hanya 2.600 dan itu level terendah sejak akhir Agustus gitu ya. Ini kemungkinan besar juga akan menjadi sentimen positif untuk rupiah. Oke, baik, terima kasih Mas Pugu atas informasinya dan kebersamaan bersama kami. Dan pemirsa, itu tadi Treasury Research Analyst BNI, Pugu Andik.